wabarakatuh. Saya Ahmad Rusli kelas 6C9. Sini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam sistem Pakar. Yang pertama, basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem Pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Mesin inferensi atau inference engine atau metode. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem Pakar. Mesin inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Terdapat 3 teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu forward chaining, backward chaining, dan gabungan dari kedua teknik pengendalian tersebut. Yang ketiga, antarmuka pemakai atau user interface. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem. Yang keempat, kesimpulan saran. Di sini saya mengambil contoh dari jurnal yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Mata menggunakan metode forward chaining. Sini pengetahuannya, Turban mengemukakan bahwa sistem pakar adalah sebuah sistem yang mengadopsi cara berpikir seorang pakar ke komputer, di mana sistem ini dirancang dengan suatu model dengan tujuan menyelesaikan suatu permasalahan seperti layaknya seorang pakar. Kusumatwi menyatakan bahwa terdapat 2 tipe pengetahuan yang dapat disimpan dalam sebuah komputer, di mana pengetahuan ini disebut dengan basis pengetahuan. Tipe pengetahuan tersebut adalah fakta dan prosedur yang harus dimiliki oleh sistem. Pakar salah satunya adalah kemampuan untuk menalar saat keahlian tersebut tersimpan dalam sebuah basis data pengetahuan yang disediakan juga program yang digunakan untuk mengakses basis data. Maka komputer dapat digunakan untuk diprogram dengan tujuan membuat inferensi. Proses inferensi ini dapat disimpan di komputer dalam bentuk motor inferensi atau inference engine. Pada penelitian sistem pakar diagnosa penyakit mata ini akan dibuat sebuah aplikasi sistem pakar untuk melakukan diagnosa pada penyakit mata dengan teknik penalaran maju atau forward chaining yang mencakup informasi penyakit berdasarkan tanda dan gejala dan mengurangi waktu tunggu pasien di pendaftaran maupun waktu tunggu di polispesialis. Aplikasi ini akan digunakan oleh pasien yang akan berkonsultasi dengan dokter spesialis mata di Rumah Sakit Umum Daerah Lawang. Pasien akan mendapatkan nomor antrian dan perkiraan waktu data sehingga pasien tidak menunggu terlalu lama dalam proses konsultasi. User interface-nya, yang pertama ada dashboard, menu yang menampilkan halaman awal saat berhasil melakukan login. Yang kedua, data penyakit, menu yang digunakan admin untuk melihat daftar penyakit, hapus, tambah, dan edit data penyakit. Data gejala, menu ketiga ada data gejala, menu yang digunakan admin untuk melihat daftar gejala, hapus, tambah, dan edit gejala. Yang keempat, antrian, dan yang kelima, logout. Kemudian metode forward. Kemudian mereka menggunakan metode forward chaining. Dalam penelitian ini
Digunakan metode forward chaining, di mana dalam metode ini dilakukan pelancaran ke depan dari suatu permasalahan, berawal dari fakta-fakta yang ada dan berakhir pada kesimpulan. Metode forward chaining merupakan kebalikan dari metode backward chaining. Dalam metode forward chaining berawal dari fakta-fakta yang didapatkan pada awal proses atau bisa juga ditetapkan dalam suatu sistem pakar dengan menggunakan premis yang ditentukan oleh user, di mana premis ini nantinya akan disesuaikan dengan fakta-fakta serta digunakan aturan-aturan tertentu. Hasil yang akan diperoleh dari proses ini adalah sebuah fakta baru yang akan digunakan untuk proses lebih lanjut sampai mendapatkan sebuah kesimpulan akhir setelah tidak ada lagi aturan dan premisnya sesuai dengan fakta. Kemudian kesimpulannya, dengan menggunakan metode forward chaining, sistem pakar penyakit mata ini berhasil diwujudkan. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa sistem ini berfungsi dengan baik pada saat memberikan konsultasi penyakit mata, gejala serta solusi. Pengolahan data berjalan dengan baik berupa data penyakit dan gejala pasien. Hasil analisa dan diagnosa penyakit sesuai dengan gejala-gejala yang diberikan oleh pasien. Kemudian hasil output sudah sesuai dengan kebutuhan pasien dan dapat menjadi solusi konsultasi secara online. Sekian, itu aja penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.